Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhauka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat, teman-teman semua di Facebook ya, di seluruh wilayah Asia Tenggara, dan juga teman-teman yang ada di Kuwait dan Uni Emirat yang selalu memberikan inbox ke saya ya, yang sedang mengais rezeki yang belum bisa pulang tadi. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bernafas ya tadi. Berarti nafas pasti bersama anfas, nufus dan tanafas kan tadi situ ya. Maka kalau kita memahami haikal ma'arif ya, haikal ma'arif itu adalah merupakan petanya ma'rifat ya. Salah satu pertanyaan adalah Kang Rosid ya. Saya baru kenal dengan Kang Rosid tapi sudah inbox saya berkali-kali, maka saya akan coba jawab ya. Ya mudah-mudahan jawaban saya tidak menambah bingung ya tentang bagaimana mengenal Allah dengan Allah itu kan tadi. Ya sebetulnya Kang Rosid bisa dikembangkan bagaimana melihat Allah dengan Allah, karena kata Junun Al-Misri, "Ana araftu rabbi bi rabbi." Tadi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ana ra'aitu rabbi bi rabbi." Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku ya. Ini memang pelajaran dasar dalam ilmu ma'rifat yang harus kita kenali kan tadi. Makanya tentu untuk menjelaskan bab ini kita harus ngerti haikal ma'arifnya. Ada Ahad, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Adam atau Al-Mahdi ya tadi boleh dibilang tadi. Makanya nanti dalam ibadahnya itu ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah, ada ma'rifah kan tadi. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi ini tadi ada mulki, malakut, jabarut, lahut kan tadi. Nah kita tiap-tiap alam ini memiliki karakteristik ya, memiliki dimensi ya. Nah, dan akhirnya nanti penghujungnya adalah kita tidak mungkin Kang Rosid untuk mengenal Allah tanpa mengenal diri kan tadi. Jadi kenapa dalam thariqat itu seolah-olah titik pokoknya adalah diri kan tadi soal. Padahal sebetulnya bukan diri kan tadi. Karena kalau seandainya kita tidak menjadikan titik pokoknya adalah diri ya, maka otomatis karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa mengenal diri dulu kan tadi ya. Ya jadi inilah tadi maka Allah dohirkan segala perkara di alam ini sebetulnya untuk kita pelajari dia, tetapi ujung-ujungnya akan ketemu dengan Allah. Maka bagi orang-orang yang sudah mengerti haikal ma'arif, seolah perjalanan ya, dari alif lam lam ha gitu. Dimulai dari sifat jalalnya Allah, dari alif gitu, dari api masuk ke angin gitu kan, dari hawaun masuk ke air, ke maun, ujungnya adalah di turabun kan tadi semua. Diawali dari tasjidnya, dari cahaya kan tadi semua tadi. Jadi inilah makanya kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tadi tafakurlah makhluknya, jangan tafakur zatnya. Pada dasarnya Allah adalah seolah-olah sudah memberikan rumus kepada kita untuk mengenalnya adalah lewat makhluknya kan tadi. Ini yang makanya nanti kalau seandainya kita tidak mengenal diri ya, kemudian setelah kita memahami ilmu itu Kang Rosid ya minimal kita menguasai ilmu sifat 20 kan tadi. Kita membaginya 4 kelompok ya. Sifat nafsiyah itu hanya satu, wujud itu hanya milik Allah kan tadi. Nah ini pun harus kita pahami ya, dalami semua, sehingga nanti dalam hikam dalam dijelaskan wujudnya alam ini, mewujudnya alam ini sebetulnya bukan untuk mewujudkan alam ini, termasuk juga kita diwujudkan, bukan untuk mewujudkan diri kita kan tadi, tapi justru dia ingin bagaimana dia tuh dohir tadi.
Bagaimana Allah lah yang wajibul wujud itu kan tadi. Nah ini kita suka kepedean kan tadi. Sementara isi alam ini, alam kabir ini dia taat pada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wal ar. Semuanya bertasbih kepada Allah. Artinya tasbihnya alam ini adalah kalau seandainya matahari, bulan adalah beredar pada poros, itulah tasbihnya. Itulah sholat mereka kan tadi semua ya. Jadi di alam ini semua makhluk itu sholat kan tadi. Ada yang makhluk berdiri ya, di antara pohon, yang listrik, yang berdiri itu sholatnya itu sholat berdiri kan tadi. Nah, tadi beda. Kemudian ada lagi yang misalnya kayak domba, kambing adalah yang apa namanya berjalannya horizontal, berarti dia adalah sholatnya adalah ruku kan tadi. Ada lagi yang sifat makhluk yang sifatnya air, terus cari tempat yang bawah adalah sifat air, adalah sholatnya itu adalah apa namanya sujud terus ke bawah kan tadi. Ada lagi yang merupakan sifat tanah tadi. Itulah udah al istiqomah kal jibal kan tadi. Istiqomah itu seperti gunung makanya tadi. Makanya sudah dikatakan tadi apa namanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Maka kita bertorikot, berzikir, manakib, semua riyadhah bukan untuk mencari karomah kan tadi katanya. Tapi dengan istiqomah juga akan hadir karomah itu kan tadi. Jadi kita ini seperti cari makan, bukan apa namanya mencari kenyang. Cuma kenyang akan hadir dengan adanya makan. Makanya ada hitop buat ini di situ. Ada sabab, ada musabab di sana itu tadi. Tetapi kalau bicara sabab musabab, maka Mas Suwarto ya, jangan melihat dulu di sananya tadi. Kita lakukan saja tadi. Mengambil garam akan ketemu asin, mengambil manis, gula akan ketemu manis. Jangan dipikirkan manisnya dulu, karena itu mendahului kan tadi ya. Nah ini ya, jadi kalau bicara bagaimana mengenal Allah dengan Allah, nah ini petanya ini harus kita pahami gitu ya. Nah ini, karena kalau kita tidak memahami petanya, maka kalau yang eksis adalah yang dohir ini tadi, yang nampak ini adalah yang mulki ini, maka kita akan terjebak di sana kan tadi. Itulah hijab tadi. Kalaupun timbul ibadah dari diri kita, maka otomatis ibadah itu adalah timbulnya dari hawa nafsu kan tadi ya. Dan ibadah dari hawa nafsu itu adalah tetap tidak baik ya, walaupun mungkin di makum awam itulah tidak apa-apa gitu kan tadi. Tapi masalahnya kan kita semua harus kembali pada Allah kan tadi. Kan tidak bisa kita ini kalau seandainya ada syarat bahwa kita harus jadi sarjana, tapi kita cukup di SD kelas 2, nggak bisa tadi. Oh, ilmu saya di SD, berarti saya berhenti. Nggak bisa. Tetap yang akan dihisab itulah sisanya ke sono kan tadi. Namanya perjalanan. Yang namanya perjalanan itu ada awal, ada akhir gitu. Ada permulaan, ada akhirnya kan tadi. Dan memang kita dituntut untuk khotam kan tadi ya. Tadi kalaupun tidak khotam minimal kita sudah benar arahnya kan tadi. Tapi masalah arah ini sudah benar dan tidak benar ngemujahadahnya tadi. Jangan sampai ada itikad ya udahlah nanti kumaha engke we, nggak bisa. Makanya kenapa di dalam Islam itu diawali alladzina amanu wa hajaru wa jahadu kan tadi. Awal dengan iman, maka setiap perjalanan hijrah, perjalanan ibadah, perjalanan apapun kalau tanpa didasari dengan iman. Iman itu bukan hanya sebatas tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, tapi adalah wa amalun bil arkan, iman tadi. Wa amalun bil arkan melakukan sebuah proses ibadah yang dilandasi iman itu harus tumbuh dengan al yakin kan tadi. Jadi bukan lagi sholat, bukan senam pagi kan tadi. Syahadat bukan hanya kicauan burung kan tadi semua tadi. Al yakin kan tadi tujuannya tadi. Maka disitulah berpindah ada. Pada saat keyakinan tumbuh pada badan namanya ilmu yakin. Pada masuk ke dalam kolbu namanya sudah mulai ainul yakin, dilihat oleh basiroh kan tadi. Penglihatan adalah kebenaran dengan mata batin kan tadi. Masuk lagi ke dalam dengan syaul basiroh adalah penglihatan hakul yakin dengan fuad kan tadi semua. Tadi karena kalau keyakinan dengan badan otomatis manusia akan gelisah. Karena ilmu yakin itu adalah keyakinan yang tumbuh dari dalil. Sementara dalil jangankan pendapat ulama, Al-Quran aja seolah-olah seperti bertabrakan, seolah-olah tadi ya. Kita mungkin makanya kenapa ada golongan jadi Mu'tazilah, ada apalah sifah Mu'tazilah, ada golongan Qadariyah, ada golongan apa namanya Ahlussunnah wal Jamaah, ada golongan ini dan itu semua itu adalah tadi karena cara pandang mereka di dalam memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tadi. Satu orang mengatakan misalnya tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seolah-olah bagi orang ini berpandangan bahwa manusialah titik geraknya kan tadi. Tapi dalam ayat lain dia lupa bahasa la haula wala quwata illa billah tadi. Seolah-olah dua ayat ini berseberangan kan tadi. Dalam lagi ayat yang lain wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kan tadi semua.
dan Allah menciptakan kamu dan seluruh apa-apa yang kamu lakukan, kan tadi semuanya. Nah, sehingga kalau orang ini berasal dari bawahnya tidak ngerti, maka nanti pada saat dia membuat natijah nanti apa namanya, dia bisa salah dalam membuat natijah itu, kan tadi semua. Jadi dalam Al-Quran sendiri begitu seolah-olah tadi. Makanya kenapa kata baginda Nabi Kang Rosid, innal Qur'ani sab'atu butunin. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 makna ke dalam, kan tadi semua. Tadi ya, ada lapis mulkiyah, makanya ada tafsir mulkiyah, ada tafsir malakutiyah, ada tafsir jabarutiyah, ada tafsir lahutiyah tadi. Ada tafsir buat jasad, ada tafsir buat kolbu, ada tafsir buat fuad, ada tafsir buat ya. Jadi ini yang membedakan pada kita. Selamat pagi Bu Wati, ya Kang Nur Salim, selamat pagi ya. Jadi nah ini ya, jadi kita kalau memahami haikal ma'arifnya, kita akan tahu di mana kita mau kemana kita. Jadi yang pertama itu tadi kenapa dalam Al-Quran Allah sampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kau tidak memperhatikan? Artinya kita dari awal saja oleh Allah disuruh kita ini melihat diri kita tadi. Sampai nanti ada dalil ikra kitabaka kafa bi nafsika. Bacalah kitab yang langgeng yang ada pada tubuhmu, kan tadi. Kitab yang tidak rusak, tidak robek, kan tadi ya, semua tadi. Nah ini. Makanya nanti Al-Qur'an itu menjadi Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Hakim, Al-Qur'anul Azim, kan tadi. Ini adalah haikal ma'arif, itu pun sama tadi ya. Al-Qur'anul Majid saya sudah sering tadi kan, sesuatu adalah yang dibuat oleh tangan kita atau sesuatu yang dibuat oleh badan kita. Apapun itu adalah Al-Quranul Majid. Nah, tetapi apa yang dibuat oleh tangan kita ini, tanganlah Al-Quranul Karim itu. Jadi sebagus apapun yang kita buat, mau meja, mau apapun itu, buatan kita. Ya. Tapi yang lebih mulia itu tangan yang membuat itu, tangan kita tadi. Tapi tangan kita pun adalah dia mulia. Kenapa? Karena Al-Quranul Hakim adalah mata kita. Jadi tangan bisa bekerja karena adanya mata. Tapi ingat, mata walaupun seterang apapun kita melihat tadi, sesungguhnya yang menggerakkan adalah hidup kita. Berarti siapa? Allah lah tadi, muhariknya. Makanya tujuan kita memahami nanti dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu justru bukan untuk menjadikan diri kita ini viral, kan tadi. Bukan untuk menjadikan diri kita ini adalah eksis, kan tadi semua tadi. Tapi sebaliknya, perjalanan menuju Allah itu justru sebaliknya adalah untuk menghilangkan diri kita, kan tadi. Karena tadi semua karena kalau tidak memahami sifat nafsi ya, bahwa Allah lah yang boleh wujud. Artinya selain Allah itu tidak boleh wujud kan, sebenarnya kan tadi. Sehingga disitulah ada nafi isbat kan tadi. Kalau kamu yang wujud, kalau kamu yang mutlak, aku relatif gitu kan. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada kan tadi. Disinilah ada rasio presentasi daripada seperti lampu kan tadi. Kalau kamu tanpa Allah, gelaplah kamu itu. Makanya kenapa orang-orang yang tidak bersama Allah itu adalah orang-orang yang gelap kan tadi. Ya tadi seolah-olah. Kenapa? Pada saat mereka. Jadi yang disebut maksiat itu tidak ada. Yang ada karena tidak adanya Allah pada diri kan tadi. Yang disebut maksiat itu. Jadi sama. Yang disebut gelap itu tidak ada. Yang ada hanya ketidakadaan cahaya pada tempat itu kan tadi. Makanya hakikat kehidupan ini, hakikat ilmu adalah cahaya. Hakikat Allah adalah cahaya. Hakikat Rasul adalah cahaya. Hakikat ulama adalah cahaya. Hakikat kehidupan adalah cahaya. Karena kita semua berasal dari cahaya yang sama. Adalah Nur Muhammad. Nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi semua. Tadi. Maka kalau seandainya kita sudah mampu, jasad dan ruh kita nurun ala nurin tadi. Ini berarti sudah tubuh sudah menjadi cahaya. Ruh sudah menjadi cahaya. Kembali lagi nanti dari cahaya yang datangnya di tubuh ini dan cahaya yang datang dari ruh ini satukan menjadi nurullah tadi. Makanya ujungnya walaupun ada dua tadi, kembalikan ahad, asalnya juga ahad, kembalikan pada ahad. Awalnya titik, kembalikan pada titik. Itu adalah haikal ma'arif ya. Mungkin nggak usah bingung ya memahaminya. Karena kalau nanti ditanya tadi pertanyaan Kang Rosid, bagaimana mengenal Allah dengan Allah? Kalau nggak ngerti haikal ma'arifnya kita akan bingung kan tadi. Sekarang banyak orang beragama itu sentral itu dirinya. Banyak orang berilmu sentral itu dirinya. Sehingga dengan ilmunya dia mudah-mudahan lebih terkenal. Dengan ilmu itu saya menjadi lebih terkenal, menjadi top. Tadi kalau udah top kan ujung-ujungnya duit kan tadi. Kalau udah terkenal ujung-ujungnya duit kan tadi. Maka inilah ya konsep yang berbeda ya dengan konsep tasawuf adalah
bukan mungkin membesarkan diri di dunia ini, tadi membuat kita eksis, membuat kita viral, membuat kita hebat, membuat kita terkenal. Nah, itu berbeda ya sahabat. Tapi nanti banyak orang yang hebat, orang terkenal, tapi yang buatnya Allah tadi. Tapi kalau seandainya kita tidak memahami haikal ma'arifnya, tadi kita sengaja membuat kita top tadi ya. Kita pergi kemana-mana membawa kru dan lain sebagainya. Kita rekam semua kegiatan kita semua tadi, membuat kita hebat, membuat kita terkenal. Itu bisa terkenal. Tetapi itu hanya sebatas kadang dalil manjada wajada kan tadi. Yang buat kita. Kalau yang membuat terkenal kita satu saat akan hancur kan tadi semua. Kita tidak terasa akan menjadikan pada saat jalur dalam kekayaan kita akan menjadi korun dan salabah. Pada saat kita berada pada jalur ilmu kita nggak berasa ujungnya itu akan menjadi barsiso. Pada saat kita berada di dalam kekuasaan pemerintah nggak berasa kita akan digeretnya menjadi Fir'aun kan tadi. Makanya Fir'aun baru, salabah baru, korun baru, barsiso baru akan terus tumbuh kan tadi. Kenapa? Karena dia di awalnya tidak memahami haikal ma'arif tadi ya. Siapa dirinya kan tadi. Makanya kata Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam ayat lain Allah berfirman sanurihim ayatina fil afaq. Dan aku telah nampakkan ayat-ayatku di alam ini. Wa fi anfusihim tadi. Hatta yatabayin Allah. Disitu katakan dan lihat dalam dirimu sampai nyatalah Allah al-haq dalam diri kita. Itu sahabat ya. Jadi kalau memahami haikal ma'arif kita nanti akan indah bersahadat, kita akan indah sholat, kita akan indah zakat, akan indah Ramadan, akan indah haji. Bahkan kalau sudah memahami haikal ma'arif dia akan satukan rukun Islam itu pada satu kegiatan. Dia tidak pernah setiap hari adalah haji. Setiap hari adalah Ramadan. Setiap hari adalah zakat. Setiap hari adalah jelas sholat. Setiap hari adalah syahadat. Nggak ada pisah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Udah dalam satu kegiatan. Nah, ini kalau sudah pahami. Seperti tadi. Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Dalam satu tubuh. Kan tadi semua tadi. Maka sesungguhnya akhirnya jadilah dia Quran yang berjalan. Tadi. Jadi Quran berjalan, makanya kalau seandainya kita bukan masalah one day one juz, bacaan huruf kan tadi, bagaimana diri kita menjadi Al-Quran, makanya jadi inilah menjadikan ikro kita bakal kafa binafsika tadi al-yauma hasidin. Ini ya sahabat ya atau Kang nanti saya akan jawab di natijah terakhir ya tentang bagaimana mengenal Allah dengan Allah itu kan tadi ya. Karena tidak mungkin kita mengenal Allah dengan diri kita kan tadi ya. Jadi tidak mungkin mengenal Allah dengan riyadhah bahkan tadi. Bahkan tidak mungkin juga mengenal Allah dengan dzikir. Ini maaf ya, kalau tidak memahami haikal ma'arifnya tadi ya, kalau tidak memahami haikal ma'arifnya, kita dengan dzikir pun tidak akan mengenal Allah. Karena sesungguhnya engkau bukan mengagungkan Allah, yang kita agungkan dirimu sendiri kan tadi ya. Yang sedang kau sembah itu bukan Allah. Kau sedang menyembah dirimu sendiri. Kan tadi. Yang kau besarkan itu bukan Allah. Yang kau besarkan dirimu sendiri. Kan tadi semua tadi. Jadi ini konsepnya. Maka diawalilah sifat 20 itu dengan sifat nafsiyah. Dan diantaranya adalah sifat nafsiyah itu adalah wujud. Kan tadi. Nah wujud tadi. Kemarin kita sudah bahas bahwa pada saat segalanya ini adalah maujud tadi. Maka semua yang wujud ini adalah wujudnya Nur Muhammad tadi kan semua tadi. Karena segalanya berasal dari Nur Muhammad yang dohirnya maupun yang batinnya. Makanya Nur Muhammad itulah tajalinya Allah kan seolah-olah tadi. Kemudian baginda Nabi Muhammad juga dohirnya tajaliatnya yang tajali kan tadi semua tadi. Makanya Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah kan tadi. Ini ya makanya makanya kenapa yang kedua dari sifat Allah juga adalah selain wujud adalah selain nafsiyah adalah sifat salbiyah milik Allah juga itu Allah itu qadim, kemudian Allah itu baqo kan Allah itu Allah itu kidam baqo muhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi tadi wahdaniyat tadi ya. Ini supaya kita ini kita memahami kan tadi kalau barulah nanti ada 7 sifat ma'ani buat kita. Ternyata 7 sifat ma'ani kita pun bukan milik kita kan tadi. Nah, sesungguhnya kita bisa sekarang ini seolah-olah berpikir, bergerak, berilmu, berpengetahuan, melihat, mendengar, berbicara, bernapas, berjalan seolah-olah kita bukan tadi semua.
Semuanya hanya karena geraknya kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor tadi. Yang di dalamnya ada ruh kan tadi, ya. Ruh tadi. Maka di alam, di dohir ini, di mulki ini kita memiliki 7 ma'ani tadi. Tapi begitu masuk ke dalam, ke ruh tadi ternyata yang badan ini yang menggerakkannya ruh kan tadi semua. Melihatku ternyata bukan mata, tapi penglihatannya ruh. Siapa? Nur Muhammad tadi kan tadi. Nah, pendengarannya siapa? Pendengaran Nur Muhammad tadi. Kalam siapa? Kalam Nur Muhammad tadi. Semua tadi ke dalam. Nanti ternyata bukan Nur Muhammad juga tadi kan tadi. Ternyata penglihatan Nurullah terus ke dalam tadi. Inilah. Makanya di situ ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah kan tadi semua. Tadi maka ibadah saya sering jelaskan adalah gerak, adalah ibadah yang dilakukan oleh badan ini, ilmunya adalah ilmu syariat disebutnya, ilmunya landasannya adalah fikih, geraknya muhariknya adalah kebanyakan nafsu kan tadi. Kebanyakan nafsu. Nah, tetapi kalau seandainya masuk ke dalam kolbu tadi ada muhariknya adalah kolbu, adalah nyawa, sukma, ruh atau apapun disebutnya, tiap ulama adalah berbeda. Maka muhariknya ternyata seluruh gerak badan ini adalah geraknya ruh kan tadi semua. Makanya pada saat buati ruh keluar nggak bisa apa-apa kita. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, nggak bisa. Ruh keluar kan tadi. Dan ruh pun masih makhluk kan tadi ya. Karena disitulah ada ruh adzam di dalam, ada Nur Muhammad tadi. Ternyata bergeraknya ruh kita adalah karena bergeraknya ruh, karena Nur Muhammad tadi. Itulah makanya di situ kita lebur ya, di sana lebur. Jadi demikian ya, makanya kenapa dalam ibadah itu bertahap demikian ya. Saya sering mengumpamakan ya antara listrik itu seumpama syariat. Bohlam yang bergantung itu adalah syariat kan tadi. Kalau Bu Wati masang bohlam di rumah bergantung dia, tapi Bu Wati nggak sambungkan ke setrumnya kan tadi. Apa yang bisa dilakukan bohlam itu? 1000 tahun dia bergantung, dia tidak akan nyala kan tadi semua. Ya. Tetapi yang paling penting itu bukan masalah bergantungnya. Artinya bukan hanya sebatas melakukan syariatnya kan tadi. Tapi bagaimana hudur? Bagaimana hudur itu? Karena tadi adalah tersambung dengan setrumnya tadi. Karena kalau bohlam itu tidak tersambung dengan setrumnya, dia tidak akan nyala kan tadi. Maka kita harus sambungkan tadi dengan sama kita punya HP. Kita punya HP, punya baterai, punya apa, tapi tidak tersambung dengan provider. Maka kita tidak akan bisa kayak seperti ini. Kenapa kita bisa seperti ini? Ini adalah ma'rifat kan tadi. Karena kita tersambung dengan provider. Tapi tersambungnya dengan provider memang harus ada kondisi. Karena kita ini bukan Allah. Kita tidak qiyamu binafsihi. Kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Membutuhkan aspek-aspek lain. Maka kita membutuhkan dzikir. Kita membutuhkan tadi segala baterai dan lain sebagainya. Inilah tadi ya. Sehingga koneksinya tadi. Ya. Makanya saya sering ulang berkali-kali ya. Bahwa untuk mengenal Allah itu adalah dimulai dari mengenal diri. Ternyata pada saat kita mengenal diri kita bukannya kita untuk menyatakan diri kita, tapi justru kita tidak akan menemukan diri kita. Coba hilangkan 7 sifat ma'ani. Mendengar milik Allah, kasihkan kepada Allah. Melihat milik Allah, kasihkan pada Allah. Berbicara mulut milik Allah, kembalikan pada Allah. Coba cabut, coret aja semua tuh. Berpengetahuan ilmu milik Allah, cabut juga. Hilang tuh kepala tuh udah. Jadi kudrat iradat di tangan, kaki bisa berjalan, tangan bisa ngangkat, itu juga kudrat iradat Allah. Berarti kita tidak ada. Yang ada tinggal ruh. Ruh juga milik Allah kan tadi semua. Nah ini. Berarti kalau begitu, kalau ditanya tadi Kang Rasid dari bagaimana mengenal Allah dengan Allah tadi dengan hilangnya diri. Makanya inilah tadi saya bilang tadi. Jadi bukan diri ini yang eksis tadi ya. Tadi, maka banyak dalam thariqat itu adalah nyumput buni di nucaan tadi. Makanya banyak orang sering mengatakan tadi banyak orang abring-abringan. Kalau bahasa Sunda abring-abringan mawa obor neangan sene kan tadi. Diumpamakan oleh orang-orang arif di Sunda dulu banyak orang berjalan bawa obor lampu cari api kan tadi. Dia nggak sadar. Api bersamanya kan tadi. Banyak orang kata orang tua dulu nyelam kalewi neangan cai. Kalau dalam bahasa Indonesianya banyak orang nyelam ke dalam air cari air kan tadi. Banyak orang ibadah kiri dan kanan puasa dan lain sebagainya cari Allah.
tadi. Padahal yang dia cari, ternyata yang mencari itu yang yang dicari, yang mencari, kan tadi semua, kan tadi. Inilah kalau kita tidak mengenal konsepnya, kan tadi. Ya. Maka kalau seandainya kita tidak mengenal konsepnya, maka kita akan kebalik, kita kan tadi. Akhirnya yang disembah diri kita, yang diingat diri kita, dikir malah dibalikkan tadi. Tujuan dikir bertorikot mudah-mudahan jadi benghar, tadi, jadi kaya, banyak duit, terkenal lah. Tadi. Makanya tujuannya kenapa zikir itu dimulai dengan seolah-olah menulis lafaz Allah. Alif, lam, lam, ha. Alif itu sifat jalal Allah. Makanya yang pertama adalah sifat api pada tubuh kita ini harus dihilangkan, kan tadi. Tinggallah lillah, kan tadi. Ya. Makanya zikirnya dengan apa? Adalah dengan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu zikir syariat tadi. Ada diucapkan dengan mulut. Tujuannya untuk menghilangkan la ilaha. Tidak ada ilah. La kalimat nafi, ilaha kalimat mumpi, ilah isbat, Allah musbit. Menegaskan tidak ada ilah kecuali Allah, kan tadi. Tadi. Mana tuh Allah teh? Nah ini. Jangan, makanya tadi banyak orang cari Allah, padahal tadi ternyata yang mencari itu yang dicari, kan tadi. Banyak orang yang menyembah Allah, ternyata yang menyembah itu yang disembah itu yang menyembah, kan tadi. Makanya tadi akhirnya nanti refleksnya ke doa. Bagaimana mungkin doa itu akan dijabah? Bagaimana kun minuhu, kun saya, kunnya kamu, kan tadi. Kan tadi, ya. Kita ini seumpama kita bercermin dalam cermin kita. Bagaimana yang dicermin itu berdoa? Nah, gitu, coba pikirkan tadi. Sementara bayangan kita yang dicermin itu tidak ada. Yang ada kita di depan, kan tadi. Bagaimana yang dicermin itu? Dia mau apa namanya? Mau menyembah. Dia aja tidak ada. Tadi. Inilah sesungguhnya yang apa namanya yang apa wujud ini sekarang ini kan tadi ya semua dalam tadi ya. Makanya saya bilang tadi kata pengersa Abah dulu banyak orang dikir la ilaha illallah tapi tidak mengerti la ilaha illallah. Ada yang mengerti la ilaha illallah tapi tidak faham la ilaha illallah. Ada yang faham la ilaha illallah tapi tidak kenal kepada la ilaha illallah. Ini persoalannya. Kenal katanya. Makanya ilmu ma'rifat itu ada bagaimana kita kenal kepada la ilaha illallah. Apa akibatnya tidak kenal kepada la ilaha illallah tadi? Sehingga dia gadekan kalimat la ilaha illallah bahkan tojaiyah tadi. Sehingga Allah firmankan nanti dalam surat apa dikatakan kau berkata la ilaha illallah tapi kau justru menciptakan ilah-ilah baru tadi. Pembohonglah engkau katanya tadi kan tadi. Nah, inilah tadi ya. Jadi tidak semua yang dikiri itu adalah kalau tidak paham kan tadi ya tadi. Kalau dia maka itulah makanya saya sering bahas tentang dikir makhluk ke makhluk, dikir makhluk ke holik, dikir holik ke holik. Nah inilah tadi. Makanya yang benar itu hanya sholat dia kepada dia, hanya dikir dia kepada dia, hanya doa dia kepada dia. Maka yang doa dia yang ijabah katanya. Ya jelas dialah yang wujud tadi. Yang wujud tadi hanya boleh melihat yang wujud. Yang wujud boleh minta kepada yang wujud. Hanya yang wujud yang boleh nyembah yang wujud. Hanya yang wujud yang boleh mengantarkan dia kepada yang wujud. Nah ini. Itu Kang Rasyidnya tadi. Nah disinilah prakteknya kita adanya dengan ilmu tasawuf kan tadi. Untuk sampai kepada tujuan itu adalah dengan ilmu tasawuf tadi. Karena dimulai dengan taknya. Tasawuf itu taknya adalah tobat kan tadi. Bagaimana tobat itu adalah kembali. Bagaimana kembalinya nanti. Kalau kita berasal dari Sukabumi, kita harus kembali ke Sukabumi, itu tobat artinya namanya. Kalau kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah, itu tobat. Kalau bukan berasal dari Allah, kemudian sekarang di sini ingin eksis tadi, nah, itu bukan tobat namanya kan tadi. Tujuan dikir la ilaha illallah itu dan menafikan keberadaan diri kita, bahkan menafikan semua la, tendang semuanya, hilang semuanya. Alifnya tadi, pindahlah, tinggal apa namanya lillah. Lamnya hilang lagi, tendang, tinggal lahu tadi. Lahu kita tendang lam akhirnya, tinggal hu kata dia. Hu-nya kita tendang juga, tinggal la sautin la khurfin. Barulah hilangnya dohir dirimu yang dohir. Kau akan mi'raj. Sampailah engkau pada diri batinmu. Barulah diri batinmu itulah yang bisa mengenal Allah kan tadi. Karena dia berasal dari Allah. Hanya ruh kita yang kenal Allah.
Hanya ruh kita yang berjanji kepada Allah. Hanya ruh kita yang punya perjanjian dengan Allah. Maka Allah tanya, alastu bi rabbikum? Kita bilang, qalu bala syahidna. Dan Allah minta kita sebelum diturunkan, ditiupkan tadi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi tadi. Tapi kemudian ruh itu berkembang tadi ya, menjadi jasad tadi. Seperti air manis berubah menjadi gula. Gula batu yang keras. Nah, kita ini seumpama asalnya hanya manis, sekarang ini menjadi gula batu yang sangat keras. Maka tidak ada jalan lain bagi kita adalah bagaimana kita menghantam gula batu yang keras itu untuk kembali kepada hakikat kita manis kan tadi. Berarti bukan mengeksiskan gula batunya tadi. Makanya kenapa? Yang paling Allah benci adalah sifat kibir tadi. Bahkan dunia ini ada karena kibirnya iblis tadi. Aba wastakbaro tadi. Apa namanya wakan minal kafir, dan sesungguhnya itulah benci ya. Sombong tadi. Karena seolah-olah manis yang sudah menjadi gula batu yang keras. Gula batu yang keras itulah sifat pertama yang paling dibenci oleh manis itu adalah sombong tadi. Manis nanya sama gula batu itu, "Hei, kamu itu sebetulnya aku." Gitu kan tadi. Kau hancurkan dirimu untuk menghadirkan diriku kan tadi. Makanya kalau Bapak pergi ke Jawa minum teh poci, selama gula batunya belum cair, Bapak marah-marah masih, "Mbak, kenapa nih teh manisnya kok nggak manis?" Tadi. Iya tadi. Karena gula batunya sombong kan tadi. Dia nggak meleburkan dirinya kan tadi. Justru dia yang ingin eksis tadi. Dia lupa bahwa sesungguhnya dia itu siapa kan tadi. Sama seperti garam keras itu tadi. Dia leburkan ke air, nggak segera asin dia. Dia tidak mau lebur kan tadi semua tadi. Air, ya. Jadi ini pelajaran semuanya pada kita sahabat tadi. Ya. Makanya tadi ada yang dikir la ilaha illallah tapi tidak mengerti la ilaha illallah. Ada yang mengerti tapi tidak paham la ilaha illallah. Ada yang paham tapi tidak kenal pada la ilaha illallah. Ada yang kenal tapi tidak merasa. Nah ini tadi. Cirinya orang tidak merasa la ilaha illallah, tidak rumasa dia. Rumasa aing teh saha tadi kan tadi. Nah ini tadi. Akibatnya, kumaha aing. Ha ini geus bahasa kumaha aing, geus beres eta geus riweuh ta urusan teh. Pokona nyaho aing saga kumaha aing tadi itu. Eta tah. Kumaha aing teh ibaratkan air manis yang sudah menjadi gula batu yang keras tah. Ceuk si gula batu yang keras kumaha aing. Nah eta bahaya. Susah untuk kembali menjadi air manis. Padahal dia harus napikan dirinya kan tadi. Jadi kalau ditanya tadi oleh Kang Rosid, bagaimana cara mengenal Allah dengan Allah tadi? Nggak ada lain. Pada saat kau ingin mengenal siapa dirimu, hei gula batu yang keras, leburkan dirimu. Hanya manis yang tahu manis. Karena engkau manis tadi. Hanya manis yang tahu manis tadi. Sama dengan diri kita tadi. Ya. Makanya sesungguhnya kenapa di alam dunia ini adalah alam terendah bagi kita. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diturunkan kita summa radadnahu asfala safil, dari kamilah ke mardiyah rodiyah kepada mutmainnah mulhimah lawama amar. Di amarah lah kita jadi gula batu tadi. Makanya kenapa Allah ingatkan inna nafsal amaratun bisu, sesungguhnya nafsu amarah itu akan menjauhkan kamu dari aku. Selama nafsu amarah itu sesungguhnya adalah selamanya kau jadi gula batu yang keras, maka kau akan jauh dari manis kan tadi. Semakin keras dirimu, semakin tidak ada manis itu kan tadi. Semakin lembut dirimu, nampaklah manis itu tadi. Dan hanya manis yang bisa mengenal manis. Maka disinilah dijelaskan oleh guru kita yang agung pengarsa Abah bahwa adalah ada bahasa al-inabah tadi. Maka di surah Laya itu ada inabah 1, inabah 2, inabah tadi. Karena al-inabah tadi. Al-inabah itu ila daril khulud tadi. Dia adalah sudah bukan lagi gula tadi. Gula batu yang keras. Al-inabah. Aku ingin kembali menjadi hakikat diriku manis kan tadi semua. Tapi harus sempurna kembalinya. Jangan sebagian-sebagian kan tadi. Sehingga pada saat nanti dikirnya itu dia harus sadar. Gula batu kalau seandainya dia dikir ingat kepada manis, tetapi dia tidak meleburkan dirinya, yang ada itu dia tadi. Makanya sebetulnya dia bukan sedang berzikir sesungguhnya. Bukan sedang mengagungkan manis. Dia sedang mengagungkan dirinya sendiri. Tadi. Ingin membesarkan dirinya sendiri. Yang ingin dia eksis sendiri. Dia ingin dihargai oleh orang lain. Sehingga udah dihargai orang lain. Banyak pengikutnya. Banyak yang ngasih duit.
Ini ujungnya ke sana. Maaf. Ini contoh ya tadi. Jadi sinilah tadi ya. Jadi kita harus memahami haikal ma'arif itu, karena kalau nggak begitu akhirnya kita ini berzikir, beribadah, berapa semua ternyata yang diagungkan bukan Allah, diri kita sendiri. Sehingga di dalam bab sholat pun sudah Allah ingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun tadi. Celakalah orang-orang yang sholat tadi. Bagaimana? Orang sholat aja udah celaka kan tadi. Sebetulnya kalau firman ini ditafsirkan, celakalah orang yang haji itu. Kenapa dalam haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Bang gede-gede syirik kalau nggak paham haji misalnya diantaranya tadi. Tadi ya. Artinya bahwa ibadah itu satu urusan, tapi bagaimana tadi ya? Bagaimana kita mentauhidkan Allah di urusan yang lain tadi. Jadi intinya dalam segala amalia apapun selama yang membuat adalah jasad kita tadi. Sesungguhnya kita sedang menyembah diri kita sendiri kan tadi ya. Sedang mengagungkan diri kita sendiri. Kita sedang maka selama itulah maka perjalanan ibadah kita ini tidak akan kemana-mana kan tadi ya. Maka disitulah kita membutuhkan Kang Rosid adalah guru yang membimbing bagaimana mekprek badan ini. Makanya kata pengarang Sabah di dalam Miftahus Sudur, kita dalam dikir itu harus keras. Di situ keras itu, ya. Maka bagi teman-teman mungkin yang baru tahu tentang TKN, dikir wah ilah, ya memang aswadu koswad tadi. Udah hitam keras lagi tadi, seperti gula batu tadi. Hajar ya, tendang tadi semua. Tapi jangan sampai nendangnya kenceng, tapi di otaknya gimana nih ya, dapat duit loba, gimana nih tender bawa tadi, bagaimana tender lancar, bagaimana tadi, yang nggak punya bini dapat bini lagi, tadi, tadi, akhirnya belasan tahun, puluhan tahun di TKN, tadi lempang di tempat, karena di hatinya, di otaknya, di akalnya, di hatinya, semuanya adalah hanya ilah tadi, yang selain Allah kan tadi, ini. Makanya dalam tarekat itu sederhana. Maka banyak manusia-manusia menjadi aulia bahkan tidak punya ilmu kan tadi. Banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi seorang solihah yang luar biasa tadi. Padahal dia tidak memiliki pengetahuan di awalnya. Kan? Konsepnya adalah cuma meleburkan diri kan tadi. Maka ilmu yang timbul adalah ilmu dari dia kan tadi. Pemahaman yang timbul adalah dari dia. Amal yang timbul dari dia. Maka amal yang timbul dari dia walaupun 2 rakaat yang kita lakukan itu bisa mengalahkan 1 miliar rakaat yang dilakukan oleh diri kita. Nah ini pahami di sini ya. Bahkan lebih dahsyat lagi Imam Qusairi, maksiat yang dilakukan dia dengan mampu melihat Allah lebih baik daripada dia taat walaupun dia melakukan hebat, tapi yang taat itu adalah dirinya. Dia menyaksikan keagungan dirinya. Maka disitulah timbul al-ujbu, kan, ujub, riya, sum'ah itu tadi. Bahasa ujbu, kibru, buhlu tadi kan, hubud dunia, hubur riasa, hubul muamadah dan lain sebagainya, itu menunjukkan keberadaan eksistensi wujudnya yang dohir ini kan tadi yang selalu ingin dihargai, sakit kalau tidak dihargai, yang selalu ingin dihormat, marah kalau tidak dihormat, yang selalu ingin dicukupkan, marah, kecewa kalau dikurangkan kan tadi semua ini tadi. Maka pahami ya sahabat-sahabat di TKN semua tadi ya. Terserah ini adalah rumusan dari Pak Haji dan ya, saya merasakan apa yang disampaikan Guru Agung Pengarang Sabah itu saya leburkan. Ternyata itu konsepnya. Jadi diuglak-uglak digoncang-goncang kayak kita menjadi masyhur, menjadi hebat, nggak bisa kita. Kita tidak bisa memasyurkan diri kita oleh diri kita. Tapi nanti pada saat kita hilangkan diri kita, Allah lah yang memasyurkan kita tadi. Jadi ibaratkan wayang ya, ada dalang tadi kan, ada peran yang ganteng, gagah kayak Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima, ada peran lucu, cepot, ada peran jahat, Rahwana kan tadi. Secara umum kita tahu ya, semuanya adalah penggeraknya hanya dalang. Yang baik dalang, Rahwana pun ucapannya, yang ngomong Rahwana itu udah ucapan dalang. Yang gerak Rahwana itu udah ucapan dalang. Yang lucunya dicepot juga ucapan dalang tadi. Tapi yang gagahnya di Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima adalah juga dalang kata di semua tadi. Ini juga kita harus pahami. Maka kalau seandainya orang itu dia kenal kepada dirinya tadi, cepot kenal pada dirinya, Rahwana kenal pada dirinya, Arjuna kenal pada dirinya, yang nampak, yang nyata, yang ada hanya dalang.
tadi semua tadi. Maka maupun Rahwana pun masuk surga itu tadi. Tadi. Tapi sebaliknya kalau Arjuna, kalau dia nggak kenal dirinya, walaupun dia gagah, dia gano, sholatnya loba, tahajudnya loba misalnya, ibadahnya loba, tapi dia tidak kenal pada dalangnya kan tadi. Maka tidak punya nilai tadi. Maka itulah ibadah Arjuna yang bisa dihancurkan oleh Rahwana kan tadi semua. Cepot walaupun 2 rakaat, dia tidak merasakan. Semuanya adalah kalau itu adalah af'al dalang kepadanya, 2 rakaat itu sungguh tidak bisa dihancurkan oleh Rahwana dan seluruh pasukannya kan tadi. Inilah kenapa di dalam surat Al-Hijr itu pada saat iblis berqala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ardi wa la ubyanahum ajmain. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku ingin mesesatkan manusia dengan dunia ini. Semuanya tidak tersisa. Dari level bawah sampai level akhir. Dari makom umum sampai makom wali, aku bisa sesatkan, kata iblis. Selama dia itu berada pada level, walaupun sudah lewat sabarnya, syukurnya, zuhudnya, konaannya, tapi dia masih bahkan sampai pada ikhlas pun, aku masih bisa hancurkan. Kecuali yang mukhlas, kata dia. Illa, kata iblis, ibadaka hambamu al-mukhlasin, yang mukhlas tadi. Apa beda mukhlis dan mukhlas tadi? Ya. Mukhlis adalah ibadah seseorang yang sudah sampai kepada derajat yang tinggi, adalah bahwa segalanya adalah lillah, billah, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi dia hanya masih ada. Jadi, karena selama kita masih ada GR-nya, kita masih ada PD-nya, kita masih ada bangganya, itulah tadi bahwa walaupun sudah mengecil kan tadi. Dan selama masih ada potensi untuk bisa itu, selama itulah masih ada potensi bagi dihancurkan oleh iblis kan tadi semua tadi. Tapi kalau seandainya adalah kalau sudah mukhlas tadi, seluruh af'alnya dia melihat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Segalanya aku berdiri karena diberdirikan. Aku bicara karena kalamnya, aku melihat karena basornya, aku mendengar karena samanya, aku berilmu karena ilmunya. Aku bergerak karena kudrat irodatnya. Tapi semua harus dikembalikan. Karena semua itu ada titipan kepada kita namanya ma'ani. Kembalikan pada maknawi. Katanya. Karena ma'ani itu hanya cerminan. Si Bapak bercermin. Ma'ani itu adalah yang dicermin itu. Maknawinya Bapak yang berdiri di depan. Kan tadi. Kembali, hei cermin, kembalikanlah penglihatanku padaku. Hei Asep yang dicermin, kembalikanlah pendengaranmu padaku. Kembalikan dulu semua tadi. Karena tidak bisa pakai itu untuk kembali kepada dia. Kan tadi. Ya, semua karena hanya dia. Nah setelah itulah yang disebutkan bahwa aku mengenal Allah dengan Allah, aku mengenal dia dengan dia, aku melihat dia dengan dia, sehingga sampailah nanti pada martabat setelah la ilaha illallah, dia ngerti, dia akan faham, dia akan kenal, dia akan merasa. Setelah merasa dia akan hilang rasanya tadi. Dia mulai dari alif tadi, hilanglah alifnya tadi, naik kaki lilahnya hilang lagi, lam keduanya tinggal lahu, kemudian hilang lagi lam terakhirnya, tinggal hu, leburlah ya tadi semua. Barulah setelah leburnya itu, maka dialah yang akan menjalankan dia yang mengenalkan dia kepada dia. Dia mengenalkan kepada dia. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, Allah memuji sifatnya dengan af'alnya, Allah memuji dirinya dengan asmanya tadi. Nah zikir itu sebetulnya dia memuji dia sebetulnya. Termasuk sholawat. Sholawat pun dia memuji dia. Dan tadi, kalau tidak memahami tadi. Makanya Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Maka bersolawat pun berbeda dengan orang solawat tapi tidak ngerti hakikat baginda Nabi. Makanya mengenal Allah itu harus bersamaan dengan mengenal baginda Nabi kan tadi. Karena itulah syahadat, tidak bisa dipisahkan tadi. Jadi mengenalnya tadi tidak dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Kecuali nanti di martabat tertentu kembalikan menjadi satu tadi. Karena sesungguhnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah satu kan tadi semua. Tadi seperti apa? Seperti manis dan gula batu tadi ya. Jadi pada saat gula batunya hilang, yang ada hanya tinggal manis kan tadi ya. Nah itu sahabat. Nah kalau tidak demikian bagaimana Pak Haji? Nah itu tadi kemarin saya bilang tadi, kita pun dzikir, kita pun ibadah, kita pun sholat, kita pun sodako semua tadi. Tapi akan terkikis dengan keberadaan diri kita. Seperti Bapak pelihara anak ayam tapi di dalamnya ada musang tadi. Seperti itulah tadi.
keberadaan jasad kita ini adalah seumpama musang. Apapun yang kita isikan ke dalam, walaupun zikir, habis sama musang itu. Perasaan udah zikir, padahal belum tadi, karena habis kan tadi. Demikianlah yang Allah ingatkan pada kita pada saat kita bela nafsu amarah, amalia yang timbul dari jasad ini, maka akan timbul al-ujbu, al-kibru, dari kan kemudian ar-riya, as-sum'ah, namimah dan lain sebagainya. Ada 35. Bahkan ada ulama siapa yang mengatakan mengatakan ada lebih dari 50 sifat-sifat mazmumah yang ada di diri kita akan dihancurkan. Jadi masalahnya tadi bukan masalah getol kan tadi ya. Makanya kenapa kalau baginda Nabi sahabat jalurnya itu bukan bikin dulu tapi kenal dulu. Inilah konsepnya ini tadi. Makanya awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah dulu. Mengenal dulu yang mau disembah. Setelah itu pahami cara nyembahnya. Kalau nggak ngerti yang disembah, kemudian nggak ngerti cara menyembah lagi tadi. Sehingga sekarang ini banyak pelajaran cara menyembah tapi nggak ngerti siapa yang disembah kan tadi. Dan bagaimana membedakan yang disembah? Karena yang disembah itu adalah muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi kan tadi. Dan dia bersifat laisa kamisli kan tadi. Nah, bagaimana juga? Berarti ilmu cara menyembahnya pun harus disesuaikan kan tadi. Ini yang tadi akhirnya di situ tadi ya. Akhirnya inilah bahkan di akhir zaman ini seolah-olah tadi ya. Akhirnya agama menjadi dogma, agama jadi teori, lomba-lombaan baca, lomba-lombaan gerak, lomba-lombaan sujud, tapi makin tinggi kesombongannya, makin kembali, makin bukannya tambah arif, bukannya tambah bijak, bukan tambah ini, sifat ketuhanannya tidak hadir kan tadi semua tadi. Masih berang, masih pemarah, masih apa semua tadi kan tadi. Inilah tadi ya semuanya. Ini bahagia sahabat ya. Kita sama dengan saya juga masih jauh dari benar, tapi intinya karena saya menjawab pertanyaan Kang Rasid tadi ya. Ya sebetulnya sahabat pertanyaan itu banyak sekali ke saya, tapi saya bilang tadi bagi yang dekat-dekat malah luangkan waktu kalau mau, karena memang tidak semua hal sahabat tidak bisa saya share, tidak bisa saya ajak ngobrol di tempat seperti ini ya tadi. Tapi ini juga menggunakan teknologi tidak apa-apa ya tadi. Tapi saya tidak bisa vulgar untuk menyampaikannya karena tadi ya ini karena masalahnya bukan masalah membuat tadi ya. Kayak orang tidak tahu jas ya. Saya kasih Anda bahan, saya kasih gunting, kasih kain, kasih jarum, tadi kasih benang tadi. Mas tolong bukan jas ya. Siapa? Tadi. Orang sekarang itu begitu dikasih bahan itu seolah ada syariat, kamu harus sholat ya, zakat ya, puasa haji, ngeledur aja ngerjain tadi semua tadi. Kayak orang tadi kasih benang, kasih kain, kasih gunting, kasih apa, saya suruh bikin jas kan tadi. Tiap hari rajin dia. Duhur ngegunting, asar ngegunting, maghrib ngegunting, isya ngegunting, subuh ngegunting, tambah lagi duha, gunting lagi dia. Malam tahajud ngegunting lagi dia. Dia tanya, Mas bikin apa? Bikin jas Pak. Rajin sampean ya? Oh iya, bikin jas. Tadi, sampean tahu jas? Enggak. Bentuknya kayak apa jas? Enggak tahu. Akhirnya persoalan semacam ini. Banyak orang melakukan ibadah semacam ini kan tadi. Dia nggak ngerti kepada Tuhan yang mana tadi. Sehingga jangan-jangan yang sembah itu iblis lagi tadi kan tadi. Tadi karena kita tidak paham kan tadi kan celaka kan kita tadi. Makanya kata Allah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat tadi. Inilah makanya memahami tadi. Makanya kenapa dalam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad yang tipis luar biasa di sana tadi. Fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Tadi. Yang pertama itu syahadah dulu. Awal yang asal kata Ibnu Ruslan adalah bagaimana kau mengenal Allah dengan sebenarnya. Sebelum kita menyembahnya. Biar kita nggak salah sembah kan tadi semua. Memahami sifat yang disembah. Biar tidak ada itikad yang salah dalam menyembahnya. Sehingga banyak orang sekarang menyembah tapi tidak punya keyakinan kepada yang disembahnya. Tadi. Yang menyembahnya nyuruh sodako. Setiap biji bercabang 7, setiap jam berbuat 100. Hah, di PHP. Tadi. Nah peduli. Karena dia nggak tadi. Bagaimana nanti mau minta tolong pada Allah. Dia tidak kenal pada Allah. Dia tidak kenal alamat Allah. Tadi. Kalau yang cuma jalan-jalan bawa obor cari api mah banyak. Kemana mas? Cari api. Itu dipegang apa? Oh, obor. Nggak ada bedanya kayak begitu. Kemana mas? Mau nyelam. Mana? Mau nyari air.
Bukankah kamu nyelam itu dalam air? Ini. Man arafa nafsa, faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Waman jahila nafsa, faqad jahila rabbah. Siapa yang bodoh pada dirinya, dia pasti bodoh pada Tuhannya. Waman jahila rabbah, faqad kafara. Siapa yang bodoh pada Tuhannya, kafirlah dia itu. Walaupun ngungkeng terus tadi. Makanya kenapa dalam sholat itu diawali dengan ada bahasa la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam ibadah itu sebetulnya sama, jangan duakan aku. Sehingga paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Tapi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inilah konsep ya, sahabat ya. Jadi kembali kata baginda Nabi awaludini ma'rifatullah tadi ya. Ibu, bapak silakan mau bikin kue apa, mau bikin apapun benda. Ibu kalau nggak tahu, misalnya kue cake, orang bilang semua kue itu cake, tapi ada kue cake buati ya cake. Cake itu apa bahannya? Kan tadi semua. Kita harus tahu dulu semuanya. Cake-nya bentuknya kayak apa, rasanya kayak gimana, formulanya gimana. Tapi harus kenal dulu. Nanti membuat cake malah jadinya ongol-ongol kan tadi. Kayak tadi orang dikasih jahitan, dikasih benang, dikasih gunting. Walaupun rajin ngeguntingnya, maghrib gunting, isya gunting, subuh gunting, duhur gunting, asar gunting. Tambah lagi tengah malam dia jam 2, tahajud 10 rakaat, ngegunting lagi. Begitu beres, Mas jadi jasnya ini Pak. Oh itu mah kolor. Dikiranya dia udah menggunting. Akhirnya cuma acak-acakan tuh benang tuh tadi semua. Tadi. Makanya disitulah fawailul lil musallin. Makanya dalam banyak hadis qudsi kata Allah, aku lemparkan ibadahmu ke mukamu. Tadi. Maka banyak kita beribadah pada Allah tidak ada pada Allah kan tadi. Bahkan kita tidak ada rasa takut pada Allah. Kenapa? Innama yashallah min ibadil ulama di situ. Orang dikir kayaknya udah pede banget semua tadi. Tidak ada takut pada Allah. Sementara yang mengajarkan zikir pun pada kita selalu takut pada Allah. Terus Abdul Qadir takut pada Allah. Baginda Nabi pun takut pada Allah. Karena Allah yang maha bisa merubah tadi. Yang baik bisa menjadi buruk. Yang buruk bisa menjadi baik. Tu'til mulka man tasya. Wa tu'izzu man tasya. Wa tudillu man tasya. Ini pada saat jadi baik dia rendahkan yang buruk. Kan tadi. Pada saat dia lagi soleh dia rendahkan yang toleh. Kan tadi. Ya. Ini karena ketidakpahaman. Sahabat semua ya tadi. Ini maka inilah yang harus kita pelan-pelan kita pahami Kang Rosid. Jadi mengenal Allah dengan Allah itu adalah setelah pertama ada al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah. Kembalikan. Al-inabah. Kembalilah. Tadi. Inabah itu bukan hanya kembali. Tapi kembalikan sempurna. Tadi. Kembalikan 7 sifat ma'ani pada Allah. Kembalikan ruh pada Allah. Tadi. Makanya sering dikatakan oleh Ikhwan Tegian. Ya Allah aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jisim ini kepadamu. Oh. Kita harus berani sebelum sholat itu kita mengatakan tadi. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jisim ini. Kan tadi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kata la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la mudin la. Baru kata la maujudun bihaqil. Baru ruh lah yang maujud tadi. Karena hanya dia yang bisa kenal Allah. Kan tadi semua tadi ya. Jadi itu ya Kang Rosid ya kurang lebihnya ya. Mungkin saya sedikit jadi kageret saya gitu kan tadi ya. Tapi inilah saya ingin semua mungkin dengan medsos ini ya. Mudah-mudahan kaidah tidak membukakan ilmu hakikat Allah itu tidak berlaku pada saat walaupun kita dohir sebenarnya kan tidak dohir sebenarnya kan tadi. Anda tidak kenal saya. Saya tahu dengan Kang Rosid tapi saya belum pernah ketemu dengan Kang Rosid. Tapi mungkin Anda hanya melihat wajah saya anggap aja foto inilah tadi kan. Itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Bukan berapa banyak, bukan berapa sering tadi. Makanya memahami yang disembah baru kita bagaimana cara menyembah. Makanya kata para sahabat, "Pamalam ya'rifu fa kaifa ya'budu." Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Bagaimana kamu akan berzikir padanya? Karena pada saat kau berzikir makin ada dirimu kan tadi. Pada saat mengingat dia, justru yang nyata dirimu kan tadi. Bahkan dia engkau jajah dia, "Ya Allah, turunkan rezeki yang banyak, jangan sedikit. Ya Allah, panjangkan umur, jangan pendek." Akhirnya tadi. Karena kita tidak kenal pada Allah, kita jadi tidak beradab pada Allah dari semua. Ya, akhirnya jadinya tiba kata Tuhan, kata Allah itu, ya Tuhanku, dibalik. Tuhan itu mana, hamba yang mana. Kan tadi ya. Nah ini,
Itu saja, mudah-mudahan di pagi hari ini ya saya sambil santai sambil ngopi lah kan tadi pagi hari ini. Besok mungkin ada libur ya semua ya teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Bu Wati selalu sehat ya Bu Wati ya, mudah-mudahan Bu Wati selalu istiqomah di MDNH ya, saya doain ya, insyaallah selalu bersamalah di sana tadi ya, selalulah bersama walaupun nggak usah pusing. Kalau mendengarkan ceramah saya baik di apa ini nggak usah pusing, karena ceramah-ceramah ini adalah bukan untuk telinga dohir, tapi adalah untuk ruh kita. Percayalah, mungkin hari ini Anda tidak memahami apa yang saya sampaikan, tapi percayalah, ruh Anda faham, sangat faham. Kan tadi, karena ruh Anda adalah dari sebelum ditiupkan pun dia sudah mengenal kepada Allah. Cuma lupa, kenapa? Karena keberadaan jasad ini. Sama seperti manis tadi. Yang berada pada gula itu sangat paham dirinya. Dari mana asalnya. Tapi karena sekarang sedang berada di dalam gula batu, sehingga manis itu tidak muncul kepadanya tadi ya. Jadi itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf. Tidak mesti mengajari siapa-siapa, tapi adalah bagaimana adalah balighu anni walau ayah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'um linnas, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan uang dan lain sebagainya. Ya. Ada pertanyaan dari siapa tadi, Kang siapa ya, untuk bedah rumah untuk di bulan Januari ini karena sudah 2 unit ya, untuk istirahat dulu, kasihan tim bedah rumahnya karena tadi capek ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan Februari insyaallah tadi ya. Maka mungkin 1 bulan itu kita target 1 saja kan tadi ya. Itu juga kembali ya. Jadi biar istirahat dulu teman-teman kita ya, yang bukan masalah dana saja, tapi juga tenaga pun adalah luar biasa. Ya hampura-hampuranya Bu Wati, Wilayah Jaya selamat kerja. Hari ini masih kerja ya. Semuanya semua sehat lah semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian. Mohon maaf Haji Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.